Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya yang memimpin doa. Semua bersiap. Berdoa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Iya. Siapa yang tidak hadir? Semua. Kita semua, alhamdulillah hari ini sehat-sehat ya. Ya. Sudah semangat untuk mengikuti pembelajarannya? Semangat. Terima kasih. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apa itu AI dan bagaimana cara kerja AI. Masih ada yang ingat apa itu AI? Saya dulu, ya silakan. AI merupakan kecerdasan buatan yang dibuat seolah-olah memiliki kesadaran seperti manusia. Ya, benar sekali. Jadi AI itu, silakan Ibu, terima kasih. AI itu adalah kecerdasan buatan yang kita manusia buat seolah-olah cerdasnya mirip dengan manusia. Itu AI. Ada yang tahu bagaimana cara kerja AI? Bagaimana cara kerja AI? Siapa yang masih ingat? Cara kerja AI? Ya, silakan. Kerja AI adalah memasukkan data, kemudian hasilnya berurutan diproses oleh AI dan Ya, benar sekali. Jadi AI itu bekerja dengan cara data yang kita masukkan atau kita input, nanti diolah oleh AI, lalu menghasilkan data outputnya. Dan kemarin juga kita atau kalian sudah mempraktekkan bagaimana robot AI itu kita latih supaya tingkat kebenaran yang dihasilkan atau outputnya itu hampir mendekati 100%. Ada yang masih bisa menjelaskan bagaimana hasil yang kalian praktekkan kemarin? Ya, silakan. kita mengambil AI mengambil data yang kita masukkan untuk menghasilkan data yang masih output yang kebenarannya lebih besar. Ternyata dari aplikasi AI diperoleh bahwa semakin banyak data yang diinput, maka hasilnya atau outputnya semakin mendekati kebenaran bukan bisa melakukan. Iya, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, kalau kemarin itu kita cek bagaimana tingkat kebenaran yang dihasilkan oleh AI dengan melatih robot AI-nya. Ternyata semakin banyak data inputannya, maka output yang dihasilkan oleh AI itu semakin mendekati tingkat kebenaran, akan nol kesalahan. Ya, dari data inputan yang kita masukkan. Hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt. Apa itu prompt? Jadi sebelum itu saya harus tahu dulu kenapa hari ini kita belajar tentang prompt. Jadi tujuan pembelajarannya adalah supaya kamu semua mampu menjelaskan pengertian dan juga fungsi dari prompt pada AI. Terus juga nanti bisa mengidentifikasi ciri prompt yang baik. Terus nanti juga menggunakan teknik dasar rekayasa prompt. Terakhir mampu membuat prompt untuk menghasilkan konten kreatif, baik itu berupa teks, cerita maupun gambar. Baik, apa itu prompt? Ya, mengapa prompt itu penting? Nanti kita lihat. Prompt itu sebenarnya adalah kata kunci atau perintah maupun teks yang kita berikan ke AI agar AI menghasilkan keluaran atau outputnya sesuai dengan harapan. Jadi bagaimana sistemnya nanti?
semakin jelas prompt itu yang kamu masukkan, perintah yang kamu berikan kepada AI, maka semakin baik hasilnya, semakin sesuai dengan harapan kita. Ya, ini contohnya. Ada prompt buruk, ada prompt baik. Jadi prompt yang tidak jelas apa maksud dan tujuannya. Jadi di situ ada prompt buruk, cukup hanya kamu tuliskan jelaskan. Ya, nanti kalau kamu coba hanya memasukkan perintah jelaskan kepada AI, kira-kira apa yang akan AI hasilkan? Ada nggak yang dihasilkan? Tidak, karena perintahnya nggak jelas kan? Jelaskan apa? Harus jelas. Jadi nanti kalau kamu hanya memasukkan promptnya atau perintahnya jelaskan, AI-nya balik bertanya, pasti dia akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan lagi di bawahnya. Jelaskan tentang apa? Dia minta nanti konteksnya apa? Mau dalam bentuk apa? Baru prompt yang lebih jelas, kemudian prompt yang lainnya seperti apa. Di situ ada jelaskan proses fotosintesis dalam 5 langkah sederhana dan mudah dipahami siswa SMP itu misalnya. Nanti dia akan beri outputnya atau hasilnya tentang proses fotosintesis. Di dalam 5 langkah itu akan dijelaskan dengan kita. Untuk prompt itu komponen utamanya harus terdapat 3 komponen ini. Jadi pertama instruksi. Instruksi itu tentu kamu minta buatkan apa? Tolong buatkan, tolong jelaskan. Nah, itu instruksi. Kemudian ada konteksnya, tentang apa, materi apa, ya, mau membuat apa, batasannya juga harus ada. Jadi jangan kalimatnya terbuka. Ini batasan itu membuat perintah yang kita berikan kepada AI itu dalam bentuk kalimat tertutup. Misalkan, ya kamu minta dibuatkan perintah mengerjakan latihan soal. Tapi kalau minta batasannya nanti dibuat angka kerjanya. Kalau kamu tidak beri batasan untuk dibuat angka kerjanya, nanti dia nggak akan berikan angka kerja, langsung memberikan hasilnya. Terutama matematika ya. Kalau tidak ada dibuat batasannya apa, atau mau minta dibuatkan brosur. Ya, kamu minta brosurnya tolong dibuat dalam bentuk PowerPoint atau Word, dibuat batasannya supaya hasilnya lebih lengkap, lebih jelas. Nah, ini dia tekniknya, teknik merekayasa prompt. Jadi ada instruksi yang jelas. Kalau bisa gunakan contoh, lebih bagus lagi. Kalau kamu masukkan gambar, ya, atau tabel, ataupun dokumen untuk dijadikan contoh supaya AI-nya menghasilkan apa yang kamu inginkan sesuai dengan contoh yang digunakan. Itu juga seperti berikan format, kamu minta dibuatkan dalam bentuk tabel, minta dibuatkan dalam bentuk poin-poin, atau minta dibuatkan dalam bentuk paragraf, itu juga harus jelas. Kemudian juga bisa tambahkan konteks dan peran. Ya, ini untuk beberapa aplikasi prompt untuk kreasi konten. Kalau yang dalam bentuk teks bisa berupa ringkasan pelajaran, soal latihan, dan juga artikel singkat. Kalau dalam bentuk cerita, ada yang berupa dongeng, puisi maupun dialog. Ada yang visual, bisa untuk desain poster, ilustrasi, sampai cover buku. Juga bisa dibuat oleh AI. Dan terakhir yang bersifat multimedia, bisa juga untuk minta dibuatkan video-video pendek. Dan ini bisa kamu lakukan ya sebagai sampel. Nanti karena komputer
komputernya sudah bermasalah jaringannya, bisa gunakan handphone untuk mencoba studi kasus yang ada. Apa yang dihasilkan? Di situ minta dibuatkan ide konten poster tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk anak SMA, lengkap dengan slogan singkat dan desain sederhana. Oh, bisa coba ya di handphonenya masing-masing, atau juga itu sudah cobakan di sini. Yang sudah mencoba, oke. Kita lihat ya. Jadi dari studi kasus tadi sudah kita masukkan ke salah satu tools AI yang kita pakai saat ini adalah ChatGPT. Jadi kita masukkan formnya, buatkan ide konten poster tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk anak SMA, lengkap dengan slogan singkat dan desain sederhana. Nanti AI-nya memberi output atau hasil berupa ini idenya. Ini dia berikan idenya, terus nanti muncul di paling bawah. Apakah mau saya langsung buatkan file desain posternya atau gambar siap cetak, atau cukup idenya saja? Ini berarti perintah kita tadi belum lengkap sebenarnya, belum ada minta konteks dan batasannya, instruksi yang jelas di akhir. Yang tadi dia sudah membuatkan idenya, ide posternya, tapi belum dalam bentuk poster ya kan? Belum dalam bentuk poster yang siap cetak. Sekarang dia keluarkan lagi pertanyaan, apakah mau saya buatkan file desain posternya atau gambar siap cetak? Tentu kita jawab, mau apa? Jawab ya. Kita ketik ya. Nanti dia proses dan akan muncul posternya. Ya. Jadi kalau sudah begini kita bisa download dan siap untuk dicetak. Nah, jadi itu tujuannya kenapa prompt itu harus jelas, ada batasannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, Ada pertanyaan nggak? ya Bu, Ya, baik, silakan. mengapa prompt yang dilakukan itu sangat penting? Ya, terima kasih. Coba jawab ya. Jadi untuk prompt, kenapa harus lengkap dan jelas? Itu tujuannya tentu supaya hasil dari AI itu tadi sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tidak lengkap dan tidak jelas, nanti AI-nya akan memberi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang harus kamu tambahkan lagi perintah di bawahnya. Apalagi kalau kita pakai AI yang sifatnya gratis. Gratis tentu dia ada batasannya. Paling hanya beberapa kali prompt yang kamu masukkan, dia akan menganjurkan kamu untuk masuk ke layanan berbayar supaya terpenuhi apa yang kamu inginkan. Kalau langsung kamu buatkan prompt yang lengkap dan jelas, tentu hasilnya sekali kamu masukkan promptnya sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi untuk berikutnya kamu bisa lagi memanfaatkannya untuk membuat konten-konten lainnya. Itu kalau
kelompok gratis dalam satu hari ya. Dalam satu hari hanya bisa berapa kali kelompok saja. Itu maksud dan tujuannya juga salah satunya. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Terus kita akan lanjut ke LKPD, tempat kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian sudah duduk berkelompok ya hari ini. Jadi nanti setiap kelompok harus membuatkan 2 contoh prompt. Yang satu sifatnya sederhana, yang satu sifatnya lengkap dan jelas. Nanti kalian bandingkan keduanya. Jadi kalian bandingkan, diskusikan mana kira-kira yang lebih bermanfaat dan mengapa. Nanti kamu salah satu kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ibu pastikan dulu KTP-nya. Kunci nanti bisa bergabung dengan pengadilan nantinya. Cukup jelas instruksi dari LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas untuk perintah pengerjaannya? Silakan kerjakan karena rasanya nggak terlalu lama. 10 menit kasih waktunya untuk diskusikan.
instruksinya. Kalau ibu suruh berdiri, berarti duduk. Kalau ibu suruh duduk, berarti berdiri. Kebalikannya, ya. Ingatkan instruksinya. Kalau ibu bilang duduk, kamunya harus berdiri. Kalau ibu bilang berdiri, kamunya harus duduk. Posisinya duduk. Kamu supaya bisa lebih konsentrasi, biar nggak ngantuk. Biar konsentrasi ya. Ya, dia harus konsentrasi. Apalagi kita tentang prom itu adalah instruksi. Jadi kamu harus dengarkan instruksi tadi. Siap PPT-nya? Oke, biar katakan nih, ya. Oke, kita mulai. Berdiri. Ada yang goyang ya kan? Ada yang goyang, belum konsentrasi. Duduk. Berdiri. Belum konsentrasi ya. Berdiri. Nah, masih ada yang goyang. Gak konsentrasi. Duduk. Duduk. Ini belum konsentrasi lagi. Berdiri. Berdiri. Duduk. Berdiri. Berdiri. Masih ada nggak konsentrasi. Duduk. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Sudah nggak gerak-gerak ya, nggak ikutin instruksinya. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita. Instruksinya sama dengan cara kerja AI ya kan? Dia mengandalkan instruksi kita. Jadi harus konsentrasi seharusnya. Jadi apa-apa, lanjutkan lagi pekerjaannya. Baik, kalau begitu sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Oke, kalau begitu kelompok Anwar, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yeay. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang prom. Prom lengkap dan prom yang tidak lengkap. Seperti yang kita pelajari tadi, prom adalah instruksi atau perintah yang kita berikan kepada komputer, sistem atau peserta pembuatan agar menghasilkan respon atau output. Prom yang kita berikan akan sangat menentukan kualitas jawaban yang muncul. Seperti yang pertama, prom yang kurang lengkap. Saya akan membuat perintah seperti buatkan saya sebuah fungsi, maka akan timbul juga fungsi, tapi tidak sesuai seperti yang saya inginkan.
dikarenakan instruksi yang tertentu terlalu singkat, umum, kurang jelas hingga memasukkan sehingga seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, prompt yang lengkap. Yang kedua ini saya membuat perintah. Buatkanlah saya puisi bertema tentang guru, dibuat dalam bentuk selembaran dengan latar belakang pemandangan. Prompt yang lengkap adalah perintah atau instruksi yang jelas dalam detail sehingga sistem dapat memahami maksud dan hal yang kita berikan dengan baik. Seperti pada contoh yang berada di sini, saya memberikan prompt yang lengkap dan jelas, maka akan menghasilkan prompt yang kita inginkan. Yang dapat kita simpulkan adalah prompt adalah instruksi yang memengaruhi perintah dan prompt yang baik memberi hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, itu salah satu contohnya ya. Tadi dari kelompok Anwar sudah menjelaskan dua buah sampel atau contoh penggunaan prompt. Yang satu yang sifatnya sederhana atau kurang jelas, yang satu lagi yang jelas dan lengkap. Jadi kalau yang kurang jelas tadi kelompoknya Anwar hanya minta jelas buatkan sebuah puisi. Buatkan sebuah puisi. Memang muncul puisinya, tapi puisinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata harapannya pengen dibuatkan puisi tentang guru. Juga minta dalam bentuk selebaran atau poster yang dilatar belakangi dengan gambar pemandangan. Jadi dibuatkanlah oleh ChatGPT-nya atau AI-nya sesuai nggak dengan keinginan kelompoknya? Sesuai. Ya, latar belakangnya pemandangan, puisinya juga puisi tentang guru. Disesuai dengan instruksi dan apa yang kita inginkan. Itu tujuannya. Kenapa prompt itu harus lengkap dan jelas. Oke? Yang lain sudah bisa memahami ya? Itu kita kembali ke slide-nya. Ini merasa cukup untuk materi yang disampaikan hari ini. Ini kita tarik kesimpulan dulu. Selama pembelajaran berlangsung, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Prompt merupakan kata kunci atau perintah untuk AI supaya menghasilkan output yang diharapkan. Prompt sebaiknya memuat 3 komponen, yaitu instruksi, konteks, dan bahasa. Itu saja. Oke. Terima kasih untuk kesimpulannya. Tahan dulu. Bisa kita simpulkan. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam membuat prompt yang jelas dan lengkap tadi? Ya, jadi logikanya harus jalan. Apa yang kalian inginkan itu ternyata pemikiran pembuatan prompt itu tidak sesederhana yang kita pikirkan supaya hasilnya bisa sesuai harapan. Jadi perlu juga pemikiran yang tingkat tinggi atau logikanya harus jalan juga. Baik, sebagai penutup, ini Ibu apa penguatan lagi. Prompt itu sebenarnya adalah kunci kita dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan AI. Itu kuncinya adalah prompt. Prompt ini sama juga dengan perintah. Apa yang kita inginkan dari AI, informasi apa yang kita butuhkan dari AI itu berdasarkan prompt yang kita
input ke dalam AI tersebut. Kemudian rekayasa prompt yang baik itu pasti hasil AI-nya lebih akurat dan bermanfaat. Satu poin penting yang paling harus kamu pahami, penggunaan AI itu hanya sebagai alat bantu belajar. Ya, bisa kamu manfaatkan sebagai alat bantu belajar. Tapi jangan kamu manfaatkan untuk mencontrek. Ya, ini ada etikanya penggunaan AI. Jangan sekali-kali kamu menggunakan AI untuk hal-hal yang negatif. Ya, karena sudah belajar nih kecerdasan artifisial, berarti boleh-boleh saja, sah-sah saja kamu gunakan untuk apapun. Kan sudah sah nih dipelajari di sekolah. Ini penggunaannya hanya untuk yang bermanfaat saja. Jangan nanti pas ujian kita sudah semi online, nanti HP-nya, AI-nya dimanfaatkan untuk mencari jawaban ujian. Itu tidak baik, tidak boleh. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk seluruh perhatiannya hari ini. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang algoritma. Dan untuk penilaian selama proses pembelajaran kita ini juga ada di link assessment yang sudah Ibu bagikan ke grup kelasnya ya. Nanti diisi di sana untuk mengetahui seberapa kamu paham dengan materi kita hari ini. Kalau begitu cukup sekian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.